salam sejahtera buat Sobat Sopter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan seputar liontin giok naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 466-470. Ye Chong menyembuhkan luka wajah Zhao Meiting. Sebelumnya keterampilan medis ini benar-benar mengejutkan semua orang. Dari Ren Hang, semua dokter di rumah sakit ketiga tahu bahwa Ye Chong adalah pria dengan keterampilan medis yang hebat. Jadi kepala perawat juga sangat menghormati Ye Chong. Ye Chong mengangguk, dan meminta Zhao Meiting dan Zhao Suiting untuk menunggunya di dalam mobil terlebih dahulu, dan dia mengikuti kepala perawat kembali ke ruang gawat darurat rumah sakit. Ketika Ye Chong dan kepala perawat datang ke ruang gawat darurat, mereka melihat Ren Hang dan beberapa ahli tua mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. Dan Liu Yunzi bersembunyi di sudut jauh, seolah-olah dia takut tertular oleh pasien. Ye Chong menatap Liu Yunzi dengan pandangan menghina, lalu berjalan ke ranjang rumah sakit. Melihat Ye Chong datang, Ren Hang buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak ada hubungannya. Keterampilan medis Anda luar biasa, datang dan lihatlah." Ye Chong meletakkan tangannya di nadi pria paruh baya itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia diam-diam membuka mata Dewa Naga, dan memindai pria paruh baya itu. Lalu dia tiba-tiba berkata, "Ya, karena Ye Chong menemukan bahwa pria paruh baya itu terinfeksi virus langka, dan secara logis, virus ini telah punah 700 tahun yang lalu, jadi seharusnya tidak muncul di dunia sama sekali. Tetapi mengapa pria ini terinfeksi?" Melihat penampilan Ye Chong, Ren Hang juga sangat aneh, dan bertanya dari samping, "Apa? Tuan Ye, apakah Anda punya ide?" Ye Chong mengangguk, dan tidak ada waktu untuk berpikir banyak sekarang, yang terpenting hal adalah untuk menyelamatkan orang pertama. Dia memberitahu kepala perawat beberapa jenis pengobatan tradisional Tiongkok. Kepala perawat sibuk membuat persiapan, semuanya adalah obat-obatan tradisional China yang tersedia di apotek rumah sakit. Saat kepala perawat sedang bersiap, beberapa ahli tua sangat aneh. "Bisakah pengobatan tradisional Tiongkok bermanfaat?" "Iya. Menurutku pengobatan barat lebih dapat diandalkan untuk penyakit akut ini." Meski suara mereka kecil, Ye Chong masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Pengobatan Cina sangat luas dan mendalam. Seperti yang Anda tahu, itu bahkan bukan puncak gunung es," kata Ye Chong sedikit tidak senang. Beberapa pakar tua tampak sedikit malu. Sekitar setengah jam kemudian, kepala perawat kembali dengan setengah mangkuk sup obat di tangannya. Dia sudah merebus obat tradisional Tiongkok sesuai dengan instruksi Ye Chong. Ren Hang bertanya, "Tuan Ye, apakah ini cukup?" Ye Chong tidak berkomitmen, dan berkata dengan tenang, "Masih ada satu hal yang hilang." Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke Ren Hang, "Beri aku kotak krim dari sebelumnya." Ren Hang mengeluarkan kotak krim dari tangannya dengan ragu, tidak mengerti mengapa Ye Chong menginginkan ini sama sekali. Mungkinkah Ye Chong bertobat, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kotak itu? Hati Liu Yunzi menegang saat melihat kotak itu. Ye Chong mengambil kotak krim, lalu mengambil sepotong krim hitam dari kotaknya, memasukkannya ke dalam sup obat, lalu menuangkan sedikit air dan mengaduknya secara merata. Ren Hang, para ahli lama, termasuk Liu Yunzi dan yang lainnya, tercengang. "Ada apa? Bukankah ini digunakan untuk perawatan kecantikan? Mungkinkah digunakan untuk mengobati penyakit?" Ada bau aneh pengobatan tradisional China di seluruh ruangan. Ye Chong melihat bahwa itu hampir selesai, jadi dia menyerahkan mangkuk itu kepada kepala perawat dan berkata, "Beri dia minum." Kepala perawat mengangguk, dan dengan bantuan seorang perawat, menuangkan semua obat ke dalam mulut pasien. Dalam beberapa detik, kondisi pasien menjadi stabil. Semua orang kagum, dan sekali lagi dikejutkan oleh keterampilan medis ajaib Ye Chong. Ren Hang tidak dapat menahan jempolnya dan berkata, "Tuan Ye, Anda sangat cakap. Saya ingin tahu apakah Anda ingin tinggal, rumah sakit kami dapat memberi Anda." Posisi wakil presiden, Liu Yunzi, mendengar ini dari seorang jarak,
saya tidak bisa membantu tetapi mengencangkan hati saya. Dia sudah lama mendambakan posisi wakil dekan. Apakah dia akan membiarkan Ye Chong merusak perbuatan baiknya lagi? Dan Ye Chong sepertinya tidak peduli dengan wakil presiden. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan." Ren Hang hanya merasa sedikit kasihan, tetapi dia juga tahu bahwa akan sulit bagi sebuah kuil kecil seperti miliknya untuk mempertahankan sebuah kuil yang bagus, dewa seperti Ye Chong. Faktanya, ketika dia menanyakan pertanyaan itu barusan, dia hanya mencobanya. Namun, Tuan Ye, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa salep hitam ini tidak hanya dapat mempercantik tetapi juga menyembuhkan penyakit, sungguh menakjubkan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Karena ada bahan khusus dalam salep kecantikan, bisakah digunakan untuk mengobati penyakit semacam ini?" Tepat ketika Ren Hang hendak mengajukan pertanyaan, telepon Ye Chong tiba-tiba berdering. Zhao Meiting yang menelepon. Ternyata Zhao Meiting dan kakaknya sedang menunggu dengan cemas di dalam mobil, jadi mereka menelepon Ye Chong. Ye Chong buru-buru tersenyum dan berkata, "Aku akan di sini." Dia menutup telepon dan berkata kepada Ren Hang, "Aku akan memberitahumu apa yang terjadi lain kali aku punya kesempatan, aku harus pergi sekarang." Ye Chong meninggalkan rumah sakit, Ren Hang dan yang lainnya melihat punggung cantik Ye Chong, dan melihat penyakit keras yang baru saja mereka tak berdaya. Tetapi Ye Chong menyembuhkan mereka dalam satu gerakan, mereka semua sangat tersentuh. Lu Zhu, keluarga Wu, di kamar tidur Villa Wu, Wu Yun terbaring sekarat di tempat tidur. Semua anggota tubuhnya telah dihapuskan oleh Ye Chong. Seluruh wajahnya melepuh, pada dasarnya benar-benar cacat. Meskipun nyawa Wu Yun terselamatkan setelah perawatan darurat oleh sekelompok ahli dan dokter, dia menjadi cacat. Putra terhormat dari keluarga Wu dipukuli seperti ini, kapan keluarga Wu menerima penghinaan seperti itu di Lu Zhu? Faktanya, Ye Chong memang sedikit impulsif saat itu, melihat cacat Zhao Meiting. Dia dengan marah memukuli Wu Yun di depan umum, menjadi terluka parah. Sebenarnya, dia bisa melakukannya dengan cara yang lebih halus. Namun, keluarga Wu tampaknya tidak berniat melanjutkan masalah tersebut, bahkan tidak memanggil polisi. Ini tidak bisa tidak membuat semua orang bertanya-tanya, apakah ini masih keluarga Wu yang melanggar hukum di Lu Zhu? Wu Yun sedang berbaring di tempat tidur sambil merintih, terlihat lemah dan akan mati setiap saat. Di sampingnya berdiri dua pria, seorang pria muda adalah Wu Di, dan pria paruh baya lainnya adalah ayah Wu Di, Wu Jingguo, penguasa keluarga Wu saat ini. Melihat sepupunya yang terluka, Wu Di menggertakkan giginya dengan kebencian. Bajingan Ye Chong terlalu licik, dia telah menghancurkan keluarga Wu saya beberapa kali tanpa menyebutkan hal-hal yang baik, dan sekarang dia memukuli keluarga Wu kita seperti ini. Dia tidak menganggap serius keluarga Wu, itu dapat ditoleransi dan tak tertahankan, Wu Di berkata dengan kejam. Ye Chong, bajingan, dia harus dibunuh. Wu Jingguo berdiri di sana dengan ekspresi muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, bagaimana menurutmu? Keluarga Wu kita telah diintimidasi sampai saat ini, jadi lupakan saja. Wu Di terus bertanya. Kemudian Wu Jingguo berkata dengan ekspresi muram, yang paling penting sekarang adalah rencana keluarga Wu kita, kesampingkan semuanya, jujurlah padaku dan berhenti membuat masalah, tapi, kata Wu Di, tapi Ye Chong mengalahkan Ahyun seperti ini, jadi lupakan saja. Wu Jingguo mendengus dingin, dan berkata, selama rencana kita berhasil, tidak peduli siapa Ye Chong atau bukan, dia akan tetap mati saat itu. Setelah itu, Wu Jingguo menoleh dan berjalan pergi dengan tangan di belakang punggung. Hanya Wu Di dan Wu Yun yang tersisa di ruangan itu. Wu Di mengingat apa yang baru saja dikatakan Wu Jingguo, dan setelah beberapa saat, sudut mulutnya membentuk lengkungan dingin. Sepupu, kupikir ayahku bisa membalaskan dendammu dan menggunakan kekuatan keluarga Wu untuk membunuh bajingan Ye Chong itu. Tapi dia benar. Jika rencana kita berhasil, Ye Chong pasti akan mati. Ye Chong dan Zhao Meiting meninggalkan rumah sakit dan kembali ke komunitas mereka.
Zhao Meiting dalam suasana hati yang sangat baik, setelah semua wajahnya pulih. Lebih tepatnya, seharusnya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Ye Chong, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tanpamu kali ini, aku khawatir aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk hidup. Kata Zhao Meiting. Zhao Suaiting mengangguk, menepuk dadanya dan berkata, "Ya, Kakak Chong, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih karena aku percaya padamu. Aku menghentikan mereka dan tidak membiarkan mereka menjalani operasi. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan kakakku?" "Apakah Anda benar-benar menghentikan mereka?" Ye Chong bertanya dengan geli. "Lalu mengapa dokter dukun itu ingin menggunakan pisau ketika saya tiba?" Bagaimana dengan ini?" Zhao Suaiting menggaruk kepalanya karena malu. Zhao Meiting tersenyum manis pada Ye Chong, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ini berkat kamu, dan aku pasti akan membalasmu dengan baik. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Bagaimana dengan penampilan? Fisikmu?" Wajah langsung memerah. "Bisakah kamu lebih serius pada saat ini?" Zhao Suaiting tersenyum, "Kakak, menurutku lamaran ini bagus. Jika Kakak Chong bisa untuk kakak iparku, itu akan bagus sekali." Zhao Meiting memutar matanya ke arah Zhao Suaiting, tapi hatinya cukup bahagia. Mereka bertiga kembali ke komunitas sambil mengobrol sepanjang jalan. Zhao Meiting berbicara tentang bagaimana berterima kasih kepada Ye Chong. Ye Chong tiba-tiba teringat bahwa mungkin dia benar-benar bisa meminta Zhao Meiting untuk membantunya. Dia tersenyum dan berkata kepada Zhao Meiting, "Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, ada sesuatu yang saya benar-benar ingin Anda bantu. Katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu." Kata Zhao Meiting. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ini sangat sederhana. Jika Anda punya waktu nanti, bantu saya mempromosikan krim kecantikan kami." Zhao Meiting bertanya, "Apakah itu krim kecantikan yang menyembuhkan wajahku?" Ye Chong mengangguk, "Bahkan jika Anda tidak meminta saya untuk ini, saya akan tetap mempublikasikannya. Hal yang baik seperti itu harus diketahui semua orang." Kata Zhao Meiting. Setelah itu, Ye Chong mengirim mereka berdua pulang dan pergi. Dia pergi ke zona pengembangan baru untuk menemukan Tang Chun. Cabang salon kecantikan telah dibangun di zona pengembangan baru. Tang Chun sibuk di sini akhir-akhir ini. Divisi salon kecantikan terutama bertanggung jawab untuk memasarkan produk seri Longshan ke Luzhu. Iklan yang difilmkan di awal mencapai hasil yang baik, tetapi Luzhu memiliki pasar yang sangat besar, dan apa yang ditempati salon kecantikan sekarang hanyalah puncak gunung es. Karena dia tidak mengenal tempat tinggal di Luzhu, Tang Chun mendekati distributor kosmetik besar di Luzhu pada awalnya, dan sekarang mereka telah menjalin hubungan kerja sama yang baik. Kinerja penjualan produk seri Longshan di Luzhu juga selangkah demi selangkah berada di jalur yang benar. Kali ini, jika Zhao Meiting dapat membantu mempromosikannya, itu akan lebih bermanfaat daripada 100 iklan. Ye Chong ingin memberitahu Tang Chun kabar baik, jadi dia pergi dengan tidak sabar. Ketika dia datang ke kantor Tang Chun, dia menemukan seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di kantor. Wanita yang Ye Chong temui sebelumnya tidak lain adalah Yao Xiangyun, kerabat jauh Tang Chun. Dalam hal senioritas, Tang Chun masih memanggil Yao Xiangyun, bibi kedua. Ketika dia berada di Beijiang, Yao Xiangyun mencoba segala cara untuk bersaing memperebutkan formula botol hitam kecil Dewa Naga. Pasti tidak baik datang ke Tang Chun sekarang. Benar saja, Tang Chun sedang duduk di sana dengan kesal, sementara Yao Xiangyun menyipitkan mata, tampak berbahaya. Dia berkata, "Xiao Chun, ini, kamu tidak bisa begitu tidak patuh, kami adalah orang tuamu." Tang Chun mendengus, "Kami tidak sedekat itu." Yao Xiangyun tidak merasa malu sama sekali, dan melanjutkan, "Ini apa yang kamu bicarakan? Ngomong-ngomong, kamu dan keluarga Yusan, kita adalah satu keluarga, kan? Sekarang kamu telah datang ke Luzhu, siapa yang akan membantumu jika kami tidak membantumu?" Tang Chun berkata dengan dingin, "Hehe, nak, jangan bodoh, bisnis Luzhu tidak semudah itu.
paman keduamu dan aku mengkhawatirkanmu. Jadi kami datang untuk membantumu dan bekerja sama denganmu. Kamu tidak bisa tidak berterima kasih. Jangan, kamu tidak khawatir mempercayakan kami dengan agensi kan? Yao Xiangyun melanjutkan, Tang Chun berkata, jika Anda menginginkan hak agensi, Anda dapat melamar melalui cara yang tepat. Ketika Yao Xiangyun ingin mengatakan sesuatu, pria yang duduk di sebelahnya tidak senang. Dia mendengus dingin, dan berkata dengan muram kepada Yao Xiangyun, kamu tahu apa yang kamu bicarakan omong kosong. Setelah selesai berbicara, dia menatap Tang Chun lagi. Kamu benar-benar memiliki sayap yang keras sekarang? Apakah benar Tuan Tang mendidiknya, putri seperti ini? Jangan bicara tentang senioritas atau inferioritas sama sekali. Lagi pula, aku, Tang Yusan, juga paman keduamu. Melihat keluarga Tang menyebut ayahnya, Tang Chun menjadi marah tanpa alasan, dan wajahnya yang cantik berubah merah. Tapi dia tidak menyerang Tang Yusan. Melanjutkan, sejujurnya, kami di sini bukan untuk memohon kepada Anda, tetapi untuk memberi Anda kesempatan. Anda tahu, jika Anda ingin berbisnis di Luzhu, Anda harus disetujui oleh keluarga Wu. Saat mereka berbicara, Ye Chong masuk. Di luar pintu barusan, Ye Chong telah mendengar ide umum dan tahu apa yang sedang terjadi. Dia membuka pintu dan masuk sambil tersenyum. Oh, ini bukan bibi kedua Tang Chun? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, tapi aku masih sangat membencinya. Dia memandang Tang Yusan lagi. Ini pasti paman kedua Tang Chun, dia terlihat sangat kedua. Melihat bahwa Ye Chong yang datang, hati Tang Chun yang gelisah menjadi sangat tenang. Dan melihat Ye Chong memarahi Tang Yusan dan mereka berdua begitu dia memasuki pintu, dia diam-diam cemberut, Yusan tidak tahu seorang anak laki-laki liar muncul entah dari mana, dan dia memarahi dirinya sendiri begitu dia muncul, dan tidak bisa menahan rasa kesalnya. Siapa kamu? Tang Chun berkata, ini adalah pemegang saham terbesar salon kecantikan kami. Saya benar-benar bekerja untuknya. Formula produk seri Dewa Naga semuanya miliknya. Jika Anda ingin membicarakannya, Anda dapat berbicara dengannya. Jika dia adalah bersedia memberikannya kepada Anda, saya juga tidak punya masalah. Melihat bahwa itu adalah Ye Chong, wajah Yao Xiangyun sedikit berubah. Terakhir kali dia berada di Beijiang, dia memiliki hidung yang buruk di depan Ye Chong. Namun, dia tidak berada di Beijiang sekarang, tetapi di Luzhu, di wilayah mereka sendiri. Terlebih lagi, ada keluarga Wu di belakang mereka. Itu sebabnya Yao Xiangyun tidak takut pada Ye Chong Ye. Oh, jadi kamu adalah penemu formula seri Dewa Naga. Kamu benar-benar beruntung, Tang Yusan berkata dengan sinis, melihat Ye Chong mengenakan pakaian biasa, dia memandang rendah dia. Dia pikir Ye Chong adalah tipe orang yang secara tidak sengaja menemukan bahan khusus dan mengembangkan produk seri Dewa Naga. Sekarang ada kesempatan lain bagi Anda untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan, Tang Yusan melanjutkan, kami telah memutuskan untuk mengakuisisi formula dan perusahaan Anda. Oh, benarkah? Ye Chong tertawa, tentu saja, harganya terserah Anda, dan selama kita bergabung, di Luzhu di masa depan, keluarga Wu akan melindungi Anda. Kata Tang Yusan, dia berpikir bahwa dia telah membuat tawaran yang menggiurkan yang tidak dapat ditolak oleh pihak lain. Ye Chong tidak terburu-buru, dia hanya tersenyum, duduk di sofa, dan menyilangkan kakinya. Kalian berdua terlihat seperti orang sukses, dan kamu memiliki hubungan seperti itu dengan Tang Chun. Kamu terlihat seperti orang yang sangat cakap, perusahaanmu pasti sangat besar, kata Ye Chong. Tang Yusan terlihat senang. Sepertinya Ye Chong ini masih sangat masuk akal. Hehe, kamu memang pemegang saham terbesar di salon kecantikan, tapi kamu jauh lebih baik daripada beberapa gadis yang belum dewasa. Kata Tang Yusan sinis. Tang Chun duduk di samping dan tidak berbicara, dia sangat mengenal Ye Chong. Dengan bangga saya dapat memberitahu Anda bahwa di seluruh Luzhu, apa yang kami lakukan di industri kosmetik adalah yang terbaik. Yao Xiangyun berkata dengan bangga. Jadi, berapa nilai pasar perusahaan Anda saat ini? Tang Yusan berkata.
Nilai pasar perusahaan kami saat ini setidaknya 100 juta yuan. Bahkan di seluruh Luzhu, dapat dianggap sebagai perusahaan kelas menengah ke atas. Belum lagi investasi keluarga Wu di belakang kita. Ye Chong terkekeh. Tang Yusan tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah Anda juga sangat bahagia? Sekarang Anda tahu manfaat bergabung dengan perusahaan kami. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku hanya menertawakanmu, kamu sangat menarik. Perusahaan kecil yang rusak dengan 100 juta yuan berani membeli salon kecantikan kita, menunjukkan senyum di wajahnya. Bertanya dengan heran, Ye Chong melanjutkan, maksud saya, mengapa beberapa orang begitu percaya diri? Sejujurnya, nilai cabang salon kecantikan kami saat ini saja sekitar 200 juta. Apakah Anda memiliki nafsu makan yang besar untuk memakannya? Dapatkah Tang Yusan mempercayainya? 200 juta. Apa yang kamu bercanda? Bahkan rantai mode dan kecantikan ringan yang paling terkenal tidak dapat mencapai 200 juta. Ye Chong mengangkat bahu. Bahkan, dia tidak mengatakan apa-apa. Salah. Sejak produk seri Dewa Naga keluar, nilai pasar salon kecantikan melonjak. Tang Yusan melanjutkan, saya tidak peduli apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Dan saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Jangan lupa, kami mendapat dukungan dari keluarga Wu di belakang kami. Hanya sebuah kata, apakah Anda akan menjualnya kepada saya atau tidak? Tang Yusan terus mengorbankan keluarga Wu, yang merupakan kartu trufnya. Dia tidak percaya bahwa di wilayah Luzhu, ada sesuatu yang tidak bisa ditekan oleh keluarga Wu. Tidak untuk dijual, jawab Ye Chong dengan tegas. Oke, sepertinya kamu benar-benar tidak menganggap serius keluarga Wu. Yao Xiangyun berkata, apakah kamu tidak tahu kekuatan keluarga Wu? Aku sangat mengenal keluarga Wu. Aku baru saja menghapus keluarga Wu beberapa hari yang lalu seorang junior dari keluarga Wu. Ye Chong tertawa, Lin Shuge, Om kamu. Yao Xiangyun terdiam oleh Ye Chong. Kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Tang Yusan mengancam. Ye Chong tersenyum, jangan bilang itu kamu. Bahkan jika keluarga Wu datang sendiri, aku tidak takut. Kamu bisa membiarkan mereka datang dan mencoba jika kamu memiliki kemampuan. Tang Yusan berkata dengan muram, oke. Ini adalah apa yang kamu katakan, jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Sebelum Tang Yusan selesai berbicara, Ye Chong melambaikan tangannya, berhentilah bicara omong kosong. Cepatlah, jangan tunda urusan kita. Wajah Tang Yusan dan Yao Xiangyun sedikit malu. Karena Ye Chong dengan perintah tegas untuk mengusir para tamu, mereka tidak punya muka lagi untuk tinggal di sini. Yao Xiangyun menatap tajam pada Ye Chong. Kemudian, keduanya berdiri dan berjalan keluar pintu. Saat pergi, Tang Yusan menoleh lagi dan berkata kepada Tang Chun, ingat, aku akan membuatmu segera menyesal, setelah keduanya pergi. Tang Chun menjadi tenang. Kedua, kerabat ini benar-benar membuatnya kesal sampai mati. Dia memandang Ye Chong sambil tersenyum, dan berkata, terima kasih sudah datang. Kalau tidak aku akan tahu bagaimana menghadapi mereka berdua. Kamu terlalu berhati lembut, lain kali mereka datang lagi, usir saja mereka. Ye Chong tersenyum jalan. Tang Chun sedikit khawatir. Namun, apa yang mereka katakan tidak masuk akal. Lagi pula, sekarang Luzhu, dan kami tidak akrab satu sama lain. Saya juga mendengar itu keluarga Wu ada di Luzhu. Jika mereka memiliki keluarga Wu sebagai dukungan mereka, maka tidak bijaksana untuk menjadi musuh mereka. Ye Chong tidak peduli. Jangan khawatir tentang apakah keluarga Wu bukan keluarga Wu. Tang Chun melengkungkan bibirnya, dan terus bertanya, ngomong-ngomong, ada apa denganmu? Ye Chong berkata sambil tersenyum, mengapa? Tidak bisakah aku datang dan menemuimu jika aku tidak melakukan apa-apa? Kamu tidak merindukanku, jadi tidak bisakah aku merindukanmu? Tang Chun Kiao sedikit tersipu, dan berkata dengan kamu bisa berbohong dan membuat orang lain bahagia. Katakan padaku, sudah berapa banyak gadis yang kamu ceritakan tentang ini? Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, hati nurani langit dan bumi.
Saya memberitahu Anda ini karena saya pikir Anda adalah orang yang cukup baik. Saya tidak memberitahu Anda tentang gadis biasa. Saya juga orang yang sangat berprinsip. Tang Chun jelas tidak percaya. Dia cemberut. Kata, aku tidak percaya. Tapi kata-kata Ye Chong membuatnya merasa sangat berguna. Bao Chun menggosok pinggangnya dan berkata, hanya saja kamu di sini. Pinggangku sedikit sakit. Kamu bisa memijatnya untukku. Sekarang, Ye Chong telah menjadi tukang pijat profesional Tang Chun. Setelah berbicara, Tang Chun berbaring di sofa di kantor. Dengan penuh semangat, Ye Chong membungkuk, dengan lembut mengangkat pakaian di pinggang Tang Chun, dan kemudian dengan lembut memijat kulit lembut seperti susu Tang Chun dengan dua tangan besar. Tang Chun mengerang dengan nyaman. Memanfaatkan waktu pijatan, Ye Chong dengan santai berbaring di tubuh Tang Chun dan menyentuhnya 2 kali. Tang Chun juga menyetujui tangan babi asin Ye Chong dengan setengah dorongan dan setengah. Toh, meski hubungan keduanya belum menjadi lebih mendalam, sudah dianggap sebagai pasangan secara default. Selain itu, Tang Chun sama sekali tidak merasa jijik dengan Ye Chong. Jadi dia membiarkan Ye Chong melakukan apapun yang dia bisa pada tubuhnya. Baru setelah Ye Chong menyentuh bagian yang terlalu sensitif, Tang Chun memutar matanya ke arah Ye Chong. Dia mencubit paha bagian dalam Ye Chong, mengangkat wajahnya dan berkata, jika kamu tidak jujur, aku akan menghancurkanmu. Ye Chong buru-buru mengangkat tangannya dan menyerah sambil tersenyum. Keduanya bertarung sebentar sebelum Ye Chong mengingat tujuannya. Dia berkata kepada Tang Chun, ngomong-ngomong, saya telah menemukan bintang besar, dan dia akan mempromosikan produk kami nanti. Kemudian, dia memberi Tang Chun penjelasan sederhana tentang bagaimana Zhao Meiting terluka dan dia mengobatinya dengan salep kecantikan. Saya mengatakannya lagi. Tang Chun sangat senang setelah mendengar ini, dan berkata, bagus, jika Zhao Meiting membantu mempromosikannya, botol hitam kecil Dewa Naga kita pasti akan segera menjadi hit. Ini benar-benar bermanfaat bagi kami untuk membawa produk seri Dewa Naga ke pasar Luzhu. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita bagus bagi Tang Chun, sedemikian rupa sehingga dia bahkan lupa bertanya mengapa Ye Chong dan Zhao Meiting makan malam bersama. Malam itu, Ye Chong dan Tang Chun pergi makan. Keduanya pergi ke restoran ikan bakar yang sangat terkenal di Luzhu. Sambil menunggu makan, Ye Chong dengan santai mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia melihat berita dari Tomorrow's Headline, 3 kasus langka ditemukan di kota kami, yang menular. Mereka saat ini menjalani perawatan darurat. Para ahli mengingatkan semua orang untuk melakukan pekerjaan perlindungan dengan baik. Liputan massal. Reaksi pertama Ye Chong ketika dia melihat berita itu adalah memikirkan pasien khusus yang dia temui di rumah sakit ketiga. Tampaknya selain pasien itu, ada pasien lain. Ye Chong berpikir sendiri. Berita ini tidak menimbulkan banyak sensasi. Lagi pula untuk kota berpenduduk 1 juta, proporsi 3 orang terlalu kecil untuk menarik perhatian. Apalagi media saat ini sering membesar-besarkan hal yang sangat biasa menjadi sesuatu yang sangat serius, sehingga orang yang makan melon sudah lama terbiasa. Kasus yang jarang terjadi, penyakit infeksi khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin hanya penyakit infeksi biasa ditambah alergi serbuk sari. Jadi tidak ada yang memperhatikan berita kecuali Ye Chong. Dan Ye Chong hanya melihatnya dengan santai, dan tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, dia sudah menitipkan resepnya pada Ren Hang, dan dia juga menitipkan krim kecantikan. Selama Ren Hang mengikutinya, penyakitnya bisa disembuhkan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa buruknya, Ren Hang bisa datang untuk menemukannya. Jadi selama Ren Hang tidak datang untuk menemukannya, berarti penyakit menularnya tidak serius. Ye Chong berpikir begitu. Ancaman Yao Xiangyun dengan cepat terpenuhi. Saat Tang Chun dan Ye Chong sedang makan, sekretaris salon kecantikan menelepon. Saudari Chun, ini buruk, beberapa agen dari salon kecantikan kami ada di sini sekarang dan ingin mengakhiri kontrak agensi dengan kami. Tang Chun mengerutkan kening ketika mendengar ini. Reaksi pertamanya adalah seseorang melakukan sesuatu yang salah. Karena dia tahu betul betapa bagusnya produk dari seri Dewa Naga.
selama agen itu tidak bodoh, mereka tidak akan membatalkan kerjasama agensi tanpa alasan apapun. Setelah hal seperti itu terjadi, mereka berdua tidak berselera makan lagi. Keduanya langsung meluncur kembali ke salon kecantikan. Ketika Tang Chun kembali ke kantor, lebih dari selusin agen dari Luzu sedang duduk di sana menunggunya. Ye Chong mengeluarkan, "Ya," karena dia tiba-tiba menemukan seorang pria berjas duduk di antara sekelompok agen. Ye Chong mengenal pria ini, tidak lain adalah Qin Zi, kepala departemen pemasaran yang dia keluarkan dari perusahaan anggur. Melihat Ye Chong masuk, Qin Zi menunjukkan senyum sinis, dan berkata dengan cara yang aneh, "Bukankah ini Tuan Ye? Saya pernah mendengar bahwa salon kecantikan ini terkait dengan Anda, dan sepertinya itu benar. Apa yang kamu lakukan di sini?" Ye Chong bertanya. "Aku berkata bahwa kita akan segera bertemu, aku juga mengatakan bahwa aku akan membuatmu menyesal." Qin Zi tersenyum sinis, Ye Chong tersenyum, dan tidak peduli untuk memperhatikan Qin Zi. "Tuan Wang, Tuan Lin, Tuan Liu dan semuanya, mengapa Anda di sini terburu-buru hari ini?" Tang Chun melirik yang lain. Ketika agen lain menatap mata Tang Chun, mereka semua mengelak, dan mereka sepertinya memiliki hantu di hati mereka. Qin Zi berkata atas nama semua orang, "Tuan Tang, saya pikir Anda sudah tahu alasan kami datang. Kami ingin mengakhiri kontrak agensi dengan Anda, dan kami tidak akan lagi mewakili produk Anda. Jelas, orang-orang ini semuanya adalah Qin Zi." "Aku menemukannya." Tang Chun sedikit tidak senang. Jika agen ini datang untuk memohon padanya di Beijing, dia tidak akan memberi mereka hak agensi. Hanya saja Luzu baru saja membuka pasar sekarang, dan agen memang dibutuhkan untuk melakukan transisi. "Ini pendapat pribadimu, bagaimana dengan orang lain?" Tang Chun bertanya, "Apakah menurutmu produk kami juga tidak bagus?" "Tidak, tidak, tidak." Qin Zi tersenyum malas. "Produk Bos Tang sangat bagus. Tetapi kami telah memutuskan untuk tidak bertindak sebagai agen." Tang Chun melanjutkan, "Saya tahu. Seseorang pasti melakukannya secara diam-diam, tetapi karena semua orang melakukan bisnis dan keuntungan adalah yang pertama, Anda harus sangat jelas tentang produk dari seri Dewa Naga. Prospek seperti apa? Saya harap Anda tidak akan dibutakan oleh manfaat langsungnya." Kata-kata Tang Chun meyakinkan, jelas mengatakan bahwa Qin Zi adalah penjahat yang diam-diam bermain trik. Tidak ada rasa malu di wajah Qin Zi. "Hehe, Tuan Tang, apa yang Anda katakan salah? Apa maksud Anda dengan seseorang yang diam-diam bermain trik? Itu hanya perilaku normal pasar." Tang Chun Siu sedikit mengernyit, meskipun nagagat. Seris produknya sangat bagus. Namun pada tahap ini agen masih dibutuhkan untuk membuka pasar di Luzu. Jadi Tang Chun belum bisa kehilangan agen tersebut. Dia melanjutkan, "Baiklah, saya akan memberi Anda poin keuntungan lagi. 1 poin tampaknya merupakan keuntungan besar bagi agen-agen ini, tetapi mereka tidak tergoda karena harga yang diberikan Qin Zi kepada mereka lebih tinggi." Qin Zi tidak berbicara, hanya berdiri di sana, memeluk bahunya dan mencibir. Melihat semua orang tidak tergerak, Tang Chun mengertakkan gigi dan berkata, 3 poin. Ini adalah ketulusan tertinggi yang bisa saya tunjukkan. Jika menurut Anda itu pantas, Anda bisa tinggal. Jika Anda tidak puas dengan ini, maka Anda bisa pergi. Sudah." Tang Chun melepaskan 3 poin keuntungan, yang mencerahkan mata para agen pencari keuntungan itu. Mereka adalah pebisnis yang telah terjun ke industri ini selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami mengetahui nilai potensial dari produk seri Dewa Naga, dan keuntungan masa depan dari ketiga poin ini benar-benar tak terukur. Jadi tidak beberapa agen dipindahkan. Saya berkata, mengapa kita tidak memikirkannya lagi? Ya, jika saya benar-benar bisa mendapatkan 3 poin, maka saya lebih suka memilih sisi ini. Beberapa agen berbisik, pada saat ini, Qin Zi mendengus dingin. Semuanya, bukankah kita setuju? Mengapa Anda ingin berubah pikiran untuk sementara? Semua orang diam-diam memandang Qin Zi, jelas Qin Zi memiliki modal untuk mengancam orang-orang ini. Ye Chong berjalan ke Qin Zi sambil tersenyum, dan berkata, tampaknya kamu memilih masalah ini.
siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini untuk bertindak liar? Apakah Yao Xiangyun dan Tang Yusan yang mendukungmu, Qin Zi terkekeh, hanya dua sampah ini? Apa mereka? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa orang-orang di belakang saya akan menakuti Anda sampai mati, itu keluarga Wu. Di Luzhu, bagaimana? Apakah Anda takut? Ye Chong sedikit tersenyum. Pantas saja para agen ini begitu ketakutan. Ternyata Qin Zihu berpura-pura menjadi harimau dan menggunakan reputasi keluarga Wu untuk menindas orang-orang tersebut. Ye Chong berkata kepada agen, saya tidak tahu janji apa yang dibuat keluarga Wu kepada Anda. Tetapi saya dapat memberitahu Anda satu hal, keluarga Wu adalah sampah bagi saya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Apa? Banyak orang terengah-engah, tarik napas, tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan itu tentang keluarga Wu, apalagi di tanah Luzhu. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, itu konyol. Qin Zi tertawa, Ye Chong mengabaikan Qin Zi, dan terus berkata kepada yang lain, jika kamu memilih untuk berdiri bersama keluarga Wu dan melawanku, maka aku jamin kamu akan menyesalinya di masa depan. Ye Chong melanjutkan, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang produk lain dari seri Dewa Naga kami. Jika Anda dapat terus bertindak sebagai agen, saya dapat memutuskan untuk memberi Anda setengah poin, total 3,5 poin. Tang Chun membuka mulutnya, dia ingin mengingatkan Ye Chong bahwa dia memberi terlalu banyak, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Mendengar ini, semua orang tergerak, tampaknya akan ada agen yang kembali. Qin Zi tidak mau melakukan apapun. Dia buru-buru berkata, semuanya, jangan percaya anak ini, apakah kamu percaya dia bisa melawan keluarga Wu? Semua orang tampak ragu-ragu. Saya dapat menjamin Anda atas nama keluarga Wu bahwa di masa depan ketika Anda bekerja sama dengan keluarga Wu, semua produk yang Anda wakili akan menerima subsidi 2 kali lipat. Qin Zi melanjutkan, apa? Menggandakan subsidi? Apakah ini mungkin? Para agen tidak percaya. Memberikan subsidi 2 kali lipat telah melampaui hukum pasar. Terlihat jelas bahwa keluarga Wu mensubsidi uang untuk membuat orang-orang ini menghasilkan uang. Akankah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Qin Zi melanjutkan. Apakah keluarga Wu yang bermartabat akan peduli dengan uang kecil ini? Selama Anda tidak lagi mewakili produk seri Dewa Naga di masa depan, saya dapat menjaminnya di sini, dan keluarga Wu akan melakukan apa yang mereka katakan. Banyak agen mengangguk satu demi satu. Kepala, hal bagus seperti itu jarang terjadi. Tang Chun dan Ye Chong saling memandang. Meskipun mereka ingin mempertahankan agen-agen ini, tidak mungkin membayar mereka untuk menghancurkan pasar, jadi tidak mungkin menawarkan harga yang lebih tinggi daripada keluarga Wu. Semua agen memandang Tang Chun dan Ye Chong, berharap mendapat untung dalam pertarungan antara Senipe dan kerang ini. Bagaimana, Tuan Tang? Tuan Ye, keluarga Wu telah memberikan harganya. Jika Anda tidak memiliki diskon lain, kami hanya bisa meminta maaf. Kata seorang agen. Tang Chun mendengus, memandang rendah orang seperti ini di dalam hatinya. Ye Chong mengangkat bahu, saya masih mengatakan hal yang sama. Keputusan ada di tangan Anda. Tetapi jika Anda memilih untuk pergi hari ini, jangan menyesalinya di masa depan. Qin Zi mencibir. Hehe, Tuan Ye, Anda adalah masih sangat pandai bercanda. Penyesalan apa yang bisa terjadi jika kita bekerja sama satu sama lain? Setelah mengatakan ini, Ye Chong juga merasa bahwa dia baik hati dan benar. Belakangan, dia membantu Tang Chun memutuskan kontrak dengan banyak agen. Setelah semuanya selesai, Qin Zi dan agennya pergi. Tang Chun menghela nafas, duduk di sofa, dan berkata dengan wajah sedih. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak berharap paman dan bibi saya melakukan pekerjaan yang hebat. Mereka bahkan bergabung dengan keluarga Wu untuk membawa kami turun. Sebagai gantinya, Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya punya cara sendiri. Tang Chun menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda mendapatkan kembali agen-agen itu? Mengapa Anda ingin mereka kembali? Ye Chong bertanya, kami datang. Tang Chun bingung, karena tidak ada agen,
Mari buka toko fisik offline, buka toko utama, dan jual produk kita sendiri. Kata Ye Chong. Tang Chun berkata, saya telah memikirkan strategi ini sejak lama, tetapi kami sama sekali tidak mengenal pasar Luzhu. Jika kami membuka toko andalan tanpa pandang bulu, akan ada penolakan yang besar, bersikeras menemukan. Alasan utamanya adalah reputasi kita tidak cukup. Tambah Tang Chun. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, masalah ketenaran akan segera teratasi, jangan lupa bahwa kita masih memiliki dukungan bintang besar. Baru saat itulah Tang Chun ingat apa yang terjadi pada Zhao Meiting. Dia berkata dengan bersemangat, jika Zhao Meiting dapat mendukung, mungkin toko andalan kita benar-benar dapat dibangun. Ye Chong berkata sambil tersenyum, itu pasti mungkin. Tang Chun mengangkat alisnya dengan nakal, memiringkan kepalanya dan berkata, HMPH, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku hanya bisa diam dan kembali ke Beijing. Tang Chun mengangkat bahu. Ye Chong tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Jika Anda kembali ke Beijing, kepada siapa saya akan pergi ketika saya kesepian? Tang Chun Kiao tersipu, dan berkata, bah, kamu tidak serius lagi. Ye Chong berkata sambil tersenyum, namun, saya akan menyerahkan masalah toko utama kepada Anda. Jika ada waktu, yang terbaik adalah membangunnya dalam waktu seminggu. Tidak masalah, serahkan ini padaku. Tang Chun mengangguk, hanya butuh 5 hari, cukup. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, mari buat agen-agen itu menyesalinya. Setelah mengobrol dengan Tang Chun sebentar, Ye Chong pergi. Ketika mobil Ye Chong melaju ke jalan raya di persimpangan zona pengembangan baru dan daerah perkotaan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Jalan pertigaan itu akan melewati ruas jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Di satu sisi jalan terdapat tebing, sedangkan di sisi lain terdapat pegunungan yang tandus. Awalnya, ada taman pohon kuno di gunung, yang juga merupakan tempat pemandangan yang relatif populer di Luzhu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, taman tersebut telah terbengkalai dan menjadi taman yang terbengkalai. Ketika Ye Chong melewati prasasti penanda 1 kilometer, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tirani berlama-lama di lereng gunung tidak jauh. Kekuatan ini menjulang, seolah tiba-tiba muncul di samping Ye Chong. Ye Chong tidak menyangka bahwa dengan basis kultivasinya, dia tidak menyadari kekuatan ini mendekat terlebih dahulu. Hanya ketika kekuatan ini cukup dekat dengannya, dia menemukannya. Ini menunjukkan bahwa lawan harus menjadi master. Sambil berpikir, Ye Chong hanya merasakan niat membunuh yang kuat bergegas ke arahnya. Detik berikutnya, lidah api merah meluncur turun dari lereng gunung, menyeret ekor api yang panjang, seperti naga api di langit malam. Howitzer kerang jatuh dari langit dan menabrak mobil Ye Chong. Ekspresi Ye Chong berubah, dan reaksinya sangat cepat. Detik berikutnya, dia membuka pintu mobil dan melompat keluar. Pada saat yang sama, hanya terdengar, api membubung ke langit, seluruh mobil hancur berkeping-keping, dan jatuh ke tebing terdekat. Ada 2 orang di lereng gunung, mengamati situasi dengan cermat. Mereka melihat howitzer meledak dan seluruh mobil dilalap api. Hei, sepertinya tidak terlalu sulit, kata salah satu dari mereka. Sebelum kata-kata itu jatuh, keduanya melihat sesosok tubuh melompat keluar dari api. Sosok itu melesat ke tengah gunung dalam sekejap seperti anak panah yang terbang dari tali. Itu tidak lain adalah Ye Chong. Detik berikutnya, Ye Chong sudah setengah jalan mendaki gunung. Bang, dia jatuh dengan keras ke tanah, dan dia bisa merasakan getaran tanah dari jarak jauh. Bunga dan tanaman di sekitarnya terguncang oleh dampak besar Ye Chong. Namun, 2 orang tua di depannya tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, mereka masih berdiri tak bergerak. Lokasi di mana Ye Chong mendarat adalah taman pohon kuno yang sepi. Beberapa pohon tua di sekitarnya tampak tak bernyawa sekarang, tetapi batang setiap pohon setebal 7 atau 8 orang dikelilingi oleh orang. Yang paling mencolok di antara mereka adalah sebatang pohon berleher bengkok,
yang batangnya setebal 20 orang mengelilinginya. Batang pohon di atasnya hampir berbentuk siku-siku, karena beratnya ditekan ke bawah, dan posisi terendahnya kurang dari 1 meter dari permukaan tanah. Kedua orang yang menyerang Ye Chong barusan berdiri di batang pohon leher bengkok. Keduanya berusia 50-an atau 60-an. Tidak muda. Hei, ini benar-benar tipuan? Tidak heran bahkan pembunuh tingkat 4 kita bisa membodohi kita, kata salah satu orang berbaju merah. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chong tahu siapa kedua orang ini. Keduanya adalah pembunuh Zhu Shenmen. Selain itu, level mereka harus lebih tinggi dari 3 pembunuh level keempat yang dikirim sebelumnya. Itu harus menjadi pembunuh tingkat ketiga. Bersambung.